Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di YouTube channel saya. Kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang Google Businessku. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu Google Businessku, maka sekarang di video ini saya akan mempraktekkan kepada kalian semua tentang bagaimana membuat akun profil bisnis di Google Businessku. Silahkan teman-teman masuk ke google.com/business, kemudian klik login. Di sini teman-teman membutuhkan akun Google, sama seperti ketika teman-teman membuat sebuah akun Gmail dan sebagainya ya, yang sama yaitu produk Google, baik itu untuk Gmail, kemudian juga untuk YouTube dan lain-lain ya, produk-produk Google lainnya. Nah, di sini karena kebetulan di akun Google ini saya memiliki satu profil bisnis, maka saya akan langsung diarahkan ke profil bisnis yang sudah saya miliki. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin membuat akun atau profil bisnis yang baru, silahkan kemudian klik di sini ya, tambahkan satu lokasi. Atau apabila nanti teman-teman memang belum memiliki profil bisnis, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampilan awal ketika teman-teman belum memiliki sebuah profil bisnis. Maka di sini kalian bisa mulai untuk membuat sebuah profil bisnis di Google Businessku. Nah, kita akan langsung ya membuat profil bisnis. Klik tambahkan bisnis Anda ke Google. Di sini secara proses, baik itu lewat desktop maupun lewat aplikasi Android, nantinya secara proses sama ya. Kita akan menambahkan atau menginput informasi tentang profil bisnis yang kita miliki. Jadi data-data mulai dari nomor telepon dan sebagainya itu nanti akan sama ketika teman-teman baik itu lewat desktop maupun lewat aplikasi Android. Oke, di langkah pertama kita harus memasukkan nama bisnisnya. Apa nama bisnis Anda? Nah, di sini silahkan teman-teman bisa masukkan nama bisnis yang diinginkan ya. Atau memang apabila teman-teman sudah memiliki brand, maka sebaiknya bisa menggunakan brand tersebut. Nah, di sini akan saya jelaskan secara mendetail bagaimana membuat nama bisnis yang akan memiliki performa lebih baik daripada nama bisnis yang hanya dibuat secara asal-asalan. Yang pertama, apabila teman-teman memiliki sebuah brand, maka silahkan masukkan brandnya terlebih dahulu. Misalkan kita memiliki nama brand seperti ini, kemudian akan saya berikan sebuah pemisah seperti ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan strip seperti ini, bisa menggunakan pemisah seperti ini. Kemudian masukkan jenis produk ataupun kategori produk yang dijual secara spesifik ya. Misalkan di sini saya menggunakan ini adalah kata kunci yang ingin saya targetkan. Jadi ketika ada customer atau pengunjung dari Google yang mencari toko tersebut, maka dia akan memiliki posisi yang lebih bagus karena memang sesuai atau mengandung kata kunci yang saya masukkan di profil bisnis. Jika sudah, kemudian klik buat bisnis dengan nama ini, klik berikutnya, kemudian pilih kategori yang paling sesuai dengan bisnis Anda. Nah, di sini kategori bisnis, silahkan masukkan kategori bisnis yang sesuai dengan tokonya. Di sini banyak sekali ya. Kita akan lihat di bagian toko ada toko AC, toko CD, toko ban, toko bir, toko cat, toko DVD, toko kue, toko pie, toko tas. Nah, di sini saya akan menggunakan
kategori ini. Nah, nanti apabila ternyata kalian kesulitan mendapatkan kategori yang sesuai, bisa searching di Google terlebih dahulu untuk melihat kompetitor menggunakan kategori apa. Nanti bisa diadaptasi ke kategori bisnis yang akan kita gunakan di profil bisnis. Kategori ini nantinya semakin relevan dengan apa yang akan kita jual, maka posisinya juga akan lebih baik dibandingkan kompetitor yang menggunakan kategori lebih umum. Ini manfaat dari menggunakan kategori yang sesuai. Kemudian klik berikutnya. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Lokasi ini akan ditampilkan di Google Maps dan penelusuran saat pelanggan mencari bisnis Anda. Di sini saya akan menggunakan ya, artinya saya memiliki toko fisik yang bisa didatangi atau bisa dikunjungi oleh pelanggan. Klik berikutnya, di mana alamatnya. Nah, di sini kita perlu menambahkan alamat dari toko kita. Di sini saya akan menambahkan detail alamat ya. Di sini ada alamat, kemudian kota, lalu provinsi, dan juga kode pos. Jika sudah, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kita perlu memberikan sebuah konfirmasi ya. Apakah ini bisnis Anda? Sepertinya bisnis Anda sudah memiliki listingan di Google, penelusuran, atau Maps. Jika bisnis Anda di bawah ini, pilih bisnis tersebut dan kami akan membantu menyempurnakan listingan Anda. Nah, ini apabila ternyata kita sudah pernah membuat listing di Google Maps. Ini apabila ternyata kalian sudah pernah memiliki sebuah titik, sebuah pin di Google Maps. Jika memang belum pernah memiliki, silahkan klik tidak satupun. Artinya kita akan membuat sebuah lokasi baru, sebuah profil bisnis baru. Klik berikutnya. Apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi ini? Misalnya, jika menyediakan layanan datang ke rumah atau pengantaran ke pelanggan, Anda dapat memberitahu pelanggan lokasi yang termasuk area layanan bisnis Anda. Nah, ini apabila ternyata teman-teman memiliki ataupun bisa mengirimkan pesanan dari pelanggan ke alamat pelanggan tersebut. Misalnya saja seperti sebuah toko online. Toko online biasanya memang bisa mengirimkan barang ke lokasi pelanggan. Nah, di sini kita bisa pilih, ya, saya juga melayani pelanggan di luar lokasi saya. Kemudian, apabila ternyata teman-teman misalkan memang hanya bisa dikunjungi saja, artinya tidak melayani pengiriman ke lokasi pelanggan, bisa pilih tidak. Nah, kategori ini misalkan seperti toko besi. Toko besi itu kebanyakan hanya didatangi oleh pelanggan, meskipun ada item-item tertentu saja yang bisa diantar ke lokasi pelanggan, itu pun juga dengan radius yang terbatas. Kemudian klik berikutnya. Tambahkan area layanan. Anda dapat mencantumkan area layanan di bawah. Area layanan akan muncul di listingan Anda dan membantu mendatangkan pelanggan yang relevan. Nah, di sini kita akan menambahkan area layanan seperti ini. Nah, karena memiliki kemampuan sampai ke kota-kota yang kita masukkan di area layanan ini. Nah, jika sudah memasukkan area layanan, teman-teman bisa langsung ke step berikutnya. Area layanan ini teman-teman bisa masukkan mulai dari tingkat kota atau kabupaten, kemudian juga provinsi,
dan juga negara. Nah, apabila teman-teman ternyata memiliki kemampuan untuk ngirim ke seluruh dunia, ini bisa dimasukkan misalkan seperti Spanyol. Nah, Spanyol, kemudian negara-negara lain apabila memang kalian memiliki kemampuan untuk menerima pesanan atau mengirimkan pesanan sampai ke luar negeri. Jika sudah, selanjutnya klik berikutnya. Detail kontak apa yang ingin Anda tampilkan kepada pelanggan. Tentu pelanggan berhubungan dengan menyertakan info ini di listingan Anda. Di sini setidaknya kita memiliki atau harus mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, di sini kita juga bisa mencantumkan URL situs apabila kalian sudah memiliki sebuah website untuk bisnis ini. Jika tidak, bisa langsung klik berikutnya. Selesaikan dan kelola listingan ini. Anda dapat mengelola angkasa toko komputer bekas di Google. Nah, di sini kita sudah berhasil menyelesaikan proses dari membuat profil bisnis di Google Businessku. Nanti kita akan bisa melihat fitur-fitur yang disediakan dan yang ditawarkan oleh Google Businessku ini. Baik teman-teman, sekian video tentang cara membuat akun profil bisnis di Google Businessku. Nanti kita akan lanjut ke proses-proses selanjutnya yang akan bisa membantu teman-teman semua mendapatkan atau bisa menjual barangnya secara online hanya dengan menggunakan Google Businessku ini saja. Terima kasih teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.